hatred. We're in the Great War now. Dalam sejarah umat manusia, ada satu peristiwa yang terus diperdebatkan selama ribuan tahun. Sebuah momen yang menjadi akar dari salah satu agama terbesar di dunia. Sebuah peristiwa yang dianggap suci oleh sebagian, tapi justru ditolak mentah-mentah oleh yang lain. Penyaliban Yesus, atau dalam Islam dikenal sebagai Nabi Isa, bukan hanya sebuah narasi religius. Ia adalah fondasi doktrin, alasan sebuah keyakinan dibentuk, dan tonggak dari lahirnya kekristenan modern. Tapi pertanyaannya, benarkah penyaliban itu terjadi? Ataukah dunia telah percaya pada sesuatu yang tak pernah benar-benar terjadi? Al-Quran, kitab suci umat Islam, menyampaikan sesuatu yang berbeda. Dengan bahasa yang tegas dan tanpa ragu, Allah berfirman bahwa mereka tidak membunuh Isa dan tidak menyalibnya, tapi yang mereka salib hanyalah seseorang yang diserupakan. Pernyataan ini bukan sekadar koreksi historis. Ia adalah bantahan terhadap seluruh pondasi teologi Trinitas yang tumbuh subur dalam doktrin gereja. Isa bin Maryam, utusan Allah yang lahir tanpa ayah, datang dengan membawa risalah tauhid. Ia mengajarkan penyembahan hanya kepada Allah, menyeru Bani Israel untuk kembali kepada hukum-hukum yang telah mereka langgar. Ia menghidupkan orang mati, menyembuhkan yang buta dan lepra, semua dengan izin Tuhannya. Tapi Isa tak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ia tak pernah menyuruh manusia bersujud kepadanya. Tidak sekalipun. Namun sejarah mencatat sesuatu yang lain. Dikatakan bahwa ia ditangkap, diadili, disiksa, lalu disalib sampai mati. Umat Kristen percaya bahwa kematian itu adalah pengorbanan, tebusan untuk dosa seluruh umat manusia. Tapi bagaimana mungkin Allah membiarkan nabinya yang suci dipermalukan, disiksa, dan dibunuh oleh tangan musuh-musuhnya? Islam memberikan jawaban yang melegakan. Isa tidak disalib, ia tidak mati. Allah menyelamatkannya dan mengangkatnya ke langit. Yang disalib hanyalah orang lain yang wajahnya dijadikan mirip dengan Isa. Banyak pendapat menyebutkan bahwa orang itu adalah Yudas Iskariot, murid yang mengkhianatinya, atau seseorang dari pasukan Romawi, atau bahkan sukarelawan dari para pengikut Isa. Namun siapapun dia, yang jelas dia bukan Isa. Disinilah kisah mulai berubah arah. Setelah Isa diangkat, muncullah seseorang yang akan mengubah segalanya. Paulus. Seorang mantan penindas yang tiba-tiba mengaku melihat cahaya dari langit dan bertobat. Dari tangannya, ajaran Nabi Isa berubah bentuk. Syariat dihapus. Hukum Taurat ditinggalkan. Dan Isa, yang tadinya hanya hamba dan nabi, mulai diposisikan sebagai Tuhan yang turun ke bumi. Dari tangan Paulus inilah lahir fondasi kekristenan yang kita kenal hari ini. Konsep dosa warisan, penebusan melalui salib, trinitas, dan ritual pengakuan dosa, semuanya bukan berasal dari Isa, tapi dari interpretasi dan rekaan. Dan gereja mengukuhkannya melalui konsili-konsili, di bawah tekanan kekuasaan Romawi. Kebenaran ditutup, sejarah diputarbalikkan, dan umat manusia dijejali dogma demi dogma yang bertentangan dengan risalah tauhid yang dibawa para nabi sebelumnya. Namun kisah Isa belum selesai. Dalam keyakinan Islam, ia akan kembali. Di akhir zaman, ia akan turun kembali ke bumi. Bukan sebagai Tuhan, bukan untuk membentuk agama baru, tapi untuk menghancurkan kebohongan yang telah mengakar selama ribuan tahun. Ia akan menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan mematahkan keyakinan palsu yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Isa akan kembali sebagai pengikut Nabi Muhammad dan memimpin umat dalam keadilan. Ia akan menegakkan kembali tauhid yang murni dan menghapus kezaliman sejarah. Lalu pertanyaannya kembali mengarah kepada kita. Siapa sebenarnya yang kamu ikuti hari ini? Nabi Isa yang sejati, yang hanya mengajarkan penyembahan kepada Allah? Ataukah ajaran hasil campur tangan manusia dan kekuasaan?
Sejarah tak selalu jujur. Kadang kebenaran terkubur dalam debu dokumen yang dibakar, kitab-kitab yang direvisi, dan narasi yang disusun oleh tangan kekuasaan. Tapi kebenaran yang datang dari langit tak akan pernah hilang. Ia akan selalu kembali, menyapa mereka yang masih ingin mencari. Keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan bukan berasal dari ajaran asli Yesus sendiri, melainkan merupakan hasil perkembangan sejarah, penafsiran teologis, dan keputusan politik gereja pada masa-masa awal kekristenan. Dalam kitab-kitab Injil, Yesus tidak pernah secara eksplisit mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ia selalu menyebut dirinya sebagai utusan, sebagai anak manusia, dan sebagai hamba Tuhan. Bahkan dalam Injil Yohanes 17:3, ia berkata bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri memisahkan dirinya dari posisi ketuhanan. Setelah Yesus tidak lagi bersama pengikutnya, muncul tokoh bernama Paulus. Ia adalah seorang Yahudi yang sebelumnya memusuhi pengikut Yesus, namun kemudian mengaku mendapat wahyu melalui penglihatan. Paulus mulai mengajarkan hal-hal yang berbeda dari ajaran Yesus sebelumnya. Ia menekankan bahwa keselamatan bukan lagi melalui menjalankan hukum Taurat, tetapi melalui iman kepada Yesus yang dianggap mati di salib sebagai penebus dosa. Dari sinilah mulai muncul pandangan bahwa Yesus memiliki kedudukan ilahi. Pandangan Paulus kemudian menyebar luas di wilayah kekuasaan Romawi, terutama di kalangan non-Yahudi. Sebagian pengikut Yesus lainnya, yang dikenal sebagai kaum Ebionit, tetap mempertahankan ajaran tauhid dan menolak ketuhanan Yesus. Namun, kelompok ini akhirnya tersingkir dari arus utama kekristenan. Pada abad keempat Masehi, Kaisar Romawi Konstantin memeluk agama Kristen dan mulai mendorong penyatuan doktrin di dalam kekristenan. Untuk itu, diadakanlah Konsili Nisea tahun 325 M. Dalam konsili ini, dibahas perdebatan besar antara dua kubu. Satu yang menyatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan, ajaran Arius, dan satu lagi yang menyatakan bahwa Yesus sehakikat dengan Tuhan, ajaran Athanasius. Melalui tekanan politik dan dukungan dari Kaisar, ajaran Athanasius ditetapkan sebagai doktrin resmi gereja, dan ajaran Arius dinyatakan sesat. Dari sinilah konsep ketuhanan Yesus secara resmi diadopsi dalam gereja. Bertahun-tahun kemudian, doktrin ini diperkuat melalui konsili-konsili lanjutan dan berkembang menjadi doktrin Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Meskipun istilah Trinitas tidak pernah digunakan oleh Yesus sendiri maupun oleh para nabi sebelumnya. Dalam Islam, ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan dianggap sebagai penyimpangan. Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa adalah seorang hamba dan Rasul Allah, bukan Tuhan. Ia tidak disalib, tidak mati, dan tidak mengklaim ketuhanan. Ia hanya menyeru umatnya untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Ajaran ketuhanan Yesus, jika dilihat dari catatan sejarah, lebih merupakan hasil perkembangan pemikiran teologis dan pengaruh politik, bukan ajaran asli dari Nabi Isa sendiri. Pada awalnya, ajaran Yesus bersifat tauhid. Ia mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan bahwa dirinya adalah utusannya. Dalam berbagai ayat Injil, Yesus menekankan bahwa ia diutus oleh Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Yesus menyampaikan ajarannya terutama kepada Bani Israel. Ia mengajak mereka untuk kembali kepada hukum Taurat dan membersihkan ajaran agama dari penyimpangan. Ia menjalankan ajaran Musa, menegakkan syariat, dan menyuruh umatnya untuk menyembah Tuhan yang esa. Namun setelah Yesus tidak lagi bersama para pengikutnya, terjadi perpecahan dalam komunitas awal. Sebagian kecil tetap berpegang pada ajaran tauhid dan dikenal dalam sejarah sebagai kaum Ebionit. Mereka meyakini bahwa Yesus hanyalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel dan tetap menjalankan hukum Taurat. Sementara itu, seorang tokoh bernama Paulus mulai menyebarkan ajaran yang berbeda. Paulus bukan murid langsung Yesus, dan ia awalnya adalah penentang ajaran Yesus. Namun setelah mengaku mendapatkan wahyu melalui penglihatan, ia mulai mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku, dan bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Yesus yang dianggap sebagai anak Tuhan dan juru selamat manusia. Paulus memperkenalkan doktrin-doktrin baru yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus sendiri.
Ia menekankan bahwa Yesus mati di salib untuk menebus dosa manusia, dan bahwa keimanan kepada kematian dan kebangkitan Yesus adalah inti dari keselamatan. Ajaran ini menarik banyak pengikut non-Yahudi di dunia Romawi, karena tidak mengharuskan mereka mengikuti syariat Yahudi yang ketat. Seiring berjalannya waktu, ajaran Paulus menjadi dominan, sementara kelompok-kelompok yang mempertahankan tauhid dan syariat Yahudi tersingkir, dicap sesat dan hilang dari arus utama. Puncak perubahan terjadi ketika kekristenan mendapat pengakuan resmi dari Kekaisaran Romawi. Pada abad keempat Masehi, Kaisar Konstantin mengadakan Konsili Nicea 325 M untuk menyatukan doktrin Kristen yang terpecah. Dalam konsili ini diputuskan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Tuhan, menolak pandangan yang menyatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan. Keputusan konsili ini menjadi tonggak resmi dimulainya doktrin Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Yesus, dan Roh Kudus. Padahal konsep ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus sendiri, tidak ada dalam Injil-Injil awal, dan tidak dikenal oleh para nabi sebelumnya. Setelah itu, doktrin ketuhanan Yesus dan Trinitas terus diperkokoh oleh gereja melalui berbagai konsili, teks-teks teologi, dan dukungan kekuasaan politik. Ajaran tauhid semakin tersisih dan dianggap sebagai penyimpangan. Dalam Islam, ajaran tauhid yang dibawa oleh Isa bin Maryam dikembalikan kepada bentuk aslinya. Al-Quran menolak konsep ketuhanan Yesus, menegaskan bahwa ia hanyalah hamba dan rasul Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Perubahan kekristenan dari tauhid menjadi penyembahan manusia bukanlah hasil dari ajaran Yesus, melainkan hasil dari perkembangan teologis, pengaruh budaya Yunani Romawi, dan keputusan politik gereja yang membentuk agama berdasarkan kepentingan zaman, bukan wahyu yang murni. Misi Tauhid Nabi Isa alaihissalam. Diutus kepada Bani Israel sebagai penerus risalah Musa. Nabi Isa alaihissalam tidak membawa agama baru. Ia datang sebagai penerus risalah Nabi Musa alaihissalam untuk meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian Bani Israel terhadap ajaran Taurat. Misinya adalah mengembalikan umat kepada penyembahan kepada Allah semata. Mengajak kembali kepada tauhid murni, Nabi Isa menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Ia sendiri menyebut Allah sebagai Tuhannya dan Tuhan seluruh manusia. Ia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, melainkan menyatakan dirinya sebagai hamba dan utusan Allah. Menegakkan hukum Taurat dan menyucikan ajaran. Isa menyatakan bahwa ia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menyempurnakan dan menghidupkan kembali ruh ajaran tersebut. Ia mengkritik keras kaum Bani Israel yang memanipulasi ajaran dan menjadikan agama sebagai alat kepentingan dunia. Memberi kabar tentang kedatangan Nabi terakhir. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa juga menyampaikan kabar gembira tentang akan datangnya seorang rasul setelahnya, yang namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Hal ini tertulis dalam Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6. Tidak mengajarkan konsep ketuhanan dirinya. Nabi Isa tidak pernah memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya. Ia justru akan menjadi saksi pada hari kiamat dan berlepas diri dari orang-orang yang menjadikannya sebagai Tuhan. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang rasul mulia yang diutus Allah khusus kepada Bani Israel. Ia tidak datang membawa agama baru, melainkan melanjutkan risalah para nabi sebelumnya, terutama risalah Nabi Musa alaihissalam. Misinya sangat jelas, mengembalikan manusia kepada tauhid murni, menyembah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inilah kalimat yang menjadi inti dari seluruh dakwah Nabi Isa. Ia menyerukan kepada kaumnya untuk kembali kepada Allah, Tuhan yang Esa. Ia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah mengaku sebagai anak Tuhan, dan tidak pernah memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya. Nabi Isa juga menghidupkan kembali hukum Taurat yang telah ditinggalkan oleh banyak Bani Israel. Ia mengoreksi penyimpangan yang terjadi di kalangan pendeta dan ahli kitab. Ia menolak bentuk-bentuk ibadah yang hanya bersifat simbolik tanpa penghayatan makna. Di samping itu, Nabi Isa menyampaikan kabar penting bahwa akan datang seorang rasul setelahnya yang membawa penyempurna risalah tauhid. Nabi terakhir itu disebutnya sebagai Ahmad,
Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, Asy-Syaf Siwam. Ini adalah isyarat tentang datangnya Nabi Muhammad. Dalam misi kerasulannya, Nabi Isa juga mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, ketulusan, dan keikhlasan dalam menyembah Allah. Namun sebagian umatnya menyimpang dari ajarannya. Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, membangun konsep Trinitas, dan menyembahnya bersama Allah. Padahal, dalam Islam, jelas ditegaskan bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Ia akan menjadi saksi pada hari kiamat atas penyimpangan umatnya. Ia akan berkata, "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian." QS Al-Maidah 117. Nabi Isa tidak pernah datang membawa ajaran untuk disembah. Ia datang membawa cahaya tauhid, menyembah hanya kepada Allah, Tuhan langit dan bumi. Misinya sejalan dengan seluruh nabi, dari Adam hingga Muhammad. Semuanya mengajak kepada satu kalimat yang sama, La ilaha illallah. Misi tauhid Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah kepada Bani Israel, bukan membawa agama baru, tetapi sebagai penerus risalah Nabi Musa. Misinya adalah mengembalikan umat kepada ajaran tauhid yang murni, menyembah Allah semata, tanpa sekutu dan tanpa perantara. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Inilah kalimat utama yang dibawa oleh semua nabi, termasuk Nabi Isa. Ia menyeru umatnya untuk kembali kepada Allah, Tuhan yang satu. Ia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tidak pernah menyatakan diri sebagai anak Tuhan, dan tidak pernah mengajarkan konsep penyembahan kepada dirinya sendiri. Nabi Isa datang ketika banyak dari Bani Israel telah meninggalkan Taurat yang asli. Ajaran yang dulunya membawa petunjuk dan cahaya telah diselewengkan, dimanipulasi, dan diputarbalikkan oleh segelintir pendeta dan ahli kitab demi kepentingan duniawi. Isa datang untuk menghidupkan kembali hukum-hukum Allah yang telah dilupakan. Ia membersihkan ajaran dari penyimpangan, mengoreksi penafsiran yang keliru, dan menegaskan kembali nilai-nilai keadilan, ketakwaan, dan kasih sayang dalam syariat Allah. Ia juga membawa kabar penting. Akan datang seorang nabi sesudahnya bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Asy-Syaf ayat 6. Nabi Isa mengingatkan umatnya bahwa risalah belum berakhir dan akan disempurnakan oleh nabi terakhir. Namun setelah kepergiannya, sebagian pengikutnya menyimpang dari ajaran tauhid. Mereka membangun ajaran baru, menjadikan Isa sebagai Tuhan, bahkan menisbatkan ketuhanan kepada seorang manusia yang sebenarnya hanya utusan Allah. Padahal Nabi Isa akan berlepas diri dari mereka. Ia akan berkata di hadapan Allah pada hari kiamat, "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian." QS Al-Maidah 117. Nabi Isa membawa cahaya tauhid. Ia datang untuk memperbaiki, bukan merusak. Ia menyeru kepada kebenaran, bukan pencitraan. Dan ajarannya tidak pernah mengajarkan penyembahan kepada dirinya. Ia hanyalah hamba Allah yang diutus untuk menegakkan kembali kebenaran yang telah dilupakan. Nabi Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dalam seluruh ajaran yang dibawa Nabi Isa alaihi salam, tidak pernah ada satu pernyataan pun bahwa ia adalah Tuhan. Ia tidak pernah meminta untuk disembah, tidak pernah mengklaim dirinya sebagai anak Tuhan dalam arti hakiki, dan tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas. Ia selalu menyebut dirinya sebagai hamba Allah dan utusannya. Ia berdoa kepada Allah, tunduk kepada perintahnya, dan mengajarkan umatnya untuk hanya menyembah Allah semata. Ketika ia menyampaikan risalahnya kepada Bani Israel, Nabi Isa menegaskan, "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian." QS Al-Maidah 117. Ucapan ini menjelaskan bahwa Isa tidak pernah menempatkan dirinya setara dengan Tuhan. Ia berlepas diri dari segala bentuk penyembahan yang ditujukan kepadanya. Bahkan dalam Al-Quran, digambarkan bahwa Allah akan bertanya kepada Isa kelak, "Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?' Dan Isa menjawab, 'Maha suci engkau, tidak pantas bagiku mengatakan apa yang bukan hakku.'
QS Aras Al-Ma'idah 1:16. Nabi Isa datang untuk menegakkan tauhid, bukan menciptakan sekutu bagi Allah. Segala bentuk penyembahan kepada dirinya adalah penyimpangan dari misi yang ia bawa. Dari musuh pengikut Isa menjadi pembentuk ajaran baru. Di awal penyebaran ajaran Nabi Isa alaihissalam, para pengikutnya menghadapi tekanan dan penganiayaan. Salah satu tokoh yang paling keras menentang mereka adalah Saulus dari Tarsus, yang kemudian dikenal sebagai Paulus. Ia dikenal sebagai musuh utama para pengikut Isa, bahkan aktif memburu, menangkap, dan memenjarakan mereka. Ia tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Isa semasa hidup beliau, namun tiba-tiba mengaku mengalami penampakan di sebuah perjalanan menuju Damaskus. Dari sinilah ia menyatakan diri bertobat dan berbalik menjadi penyebar ajaran Isa. Namun yang ia bawa bukanlah ajaran Isa yang asli. Paulus memperkenalkan doktrin-doktrin baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa sendiri. Ia meniadakan kewajiban hukum Taurat, padahal Isa datang untuk menghidupkannya. Ia menyebarkan ajaran bahwa Isa adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ia mempromosikan konsep penebusan dosa melalui salib. Ia mulai memperkenalkan unsur-unsur Trinitas. Ajaran Paulus inilah yang akhirnya menjadi dasar bagi kekristenan modern. Banyak unsur ajarannya berbeda dan bertentangan dengan misi tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa. Paulus mengaku bertobat, tetapi ajaran yang ia bawa justru menjauhkan umat dari risalah tauhid. Ia menggeser pusat ajaran dari penyembahan kepada Allah menjadi penyembahan kepada manusia yang ia anggap sebagai Tuhan. Mengklaim mendapat wahyu dari Yesus di perjalanan ke Damaskus, Paulus, yang sebelumnya bernama Saulus, adalah seorang penentang ajaran Nabi Isa yang paling keras. Ia dikenal sebagai pengejar dan penangkap para pengikut Isa. Namun, dalam sebuah perjalanan menuju kota Damaskus, ia tiba-tiba mengaku mengalami pengalaman spiritual. Paulus mengklaim bahwa Yesus menampakkan diri kepadanya dalam cahaya terang dari langit dan menyampaikan wahyu langsung. Peristiwa ini terjadi tanpa ada saksi yang jelas, dan pengakuan ini menjadi dasar dari perubahan arah hidupnya. Dari penganiaya menjadi penyebar ajaran Yesus. Namun yang unik, ia tidak pernah berguru kepada murid-murid asli Isa, seperti Petrus atau Yohanes. Ia juga tidak mengutip langsung ajaran Isa yang bersumber dari tradisi lisan para sahabat Isa. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa seluruh ajarannya berasal dari wahyu langsung dari Yesus yang telah terangkat ke langit. Lewat klaim ini, Paulus mulai menyebarkan ajaran-ajaran yang berbeda dari pesan Tauhid Isa. Ia menyampaikan doktrin penebusan dosa, ketuhanan Yesus, dan menghapus kewajiban hukum Taurat bagi umat non-Yahudi. Setelah mengklaim mendapat wahyu dari Yesus, Paulus mulai menyebarkan ajaran-ajaran yang berbeda dari misi para nabi sebelumnya. Ajarannya tidak lagi berpusat pada tauhid dan ketaatan pada hukum Allah, tetapi berubah menjadi sistem kepercayaan baru. Di antaranya, Yesus adalah anak Tuhan. Paulus memperkenalkan konsep bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi, tetapi anak Tuhan secara spiritual. Ini membuka jalan bagi munculnya doktrin Trinitas yang menyamakan Yesus dengan Tuhan. Penebusan dosa melalui salib. Ia mengajarkan bahwa kematian Yesus di tiang salib adalah bentuk pengorbanan untuk menebus dosa seluruh manusia. Menurutnya, keselamatan tidak lagi bergantung pada amal dan ketaatan, tetapi pada keimanan kepada penyaliban. Tidak perlu mengikuti hukum Taurat. Paulus menghapus kewajiban menjalankan hukum-hukum syariat yang diturunkan kepada Musa. Ia menyatakan bahwa iman kepada Yesus sudah cukup untuk mendapatkan keselamatan, tanpa harus mematuhi perintah-perintah dalam Taurat. Setelah mengklaim mendapat wahyu langsung dari Yesus, Paulus mulai menyebarkan bentuk baru dari ajaran Kristen. Ajarannya berbeda dengan ajaran para Hawariyun, murid-murid asli Nabi Isa yang tetap berpegang pada tauhid dan hukum Taurat. Para Hawariyun mengajarkan bahwa Isa adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Mereka hidup mengikuti hukum Taurat dan menjaga ajaran Nabi Musa, sebagaimana Isa ajarkan. Sebaliknya, Paulus memperkenalkan versi baru yang berbeda. Isa disebut anak Tuhan dan dijadikan pusat penyembahan. Hukum Taurat dianggap tidak berlaku lagi bagi umat non-Yahudi. Keselamatan dipindahkan dari amal kepada iman pada penyaliban dan kebangkitan Isa. Ia mulai membuka ajaran ini kepada dunia non-Yahudi,
Romawi, dan Yunani, dengan pendekatan yang lebih sinkretik, mencampurkan unsur-unsur luar seperti filsafat dan mitologi. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan antara Paulus dan sebagian murid asli Nabi Isa. Bahkan dalam kitab-kitab Kristen sendiri, terlihat bahwa beberapa murid mempertanyakan otoritas ajaran Paulus. Dengan pengaruhnya yang besar dan dukungan kekaisaran Romawi di kemudian hari, ajaran Pauluslah yang akhirnya mendominasi, sementara ajaran asli para murid Isa perlahan-lahan terpinggirkan. Gereja Romawi menetapkan 4 Injil resmi. Pada abad-abad awal kekristenan, terdapat puluhan Injil yang beredar dan digunakan oleh berbagai komunitas Kristen. Namun perbedaan isi dan ajaran di dalamnya menimbulkan perpecahan dan kebingungan di kalangan umat. Untuk menyatukan doktrin dan memperkuat otoritas gereja, Gereja Romawi akhirnya menetapkan hanya 4 Injil sebagai Injil resmi, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Penetapan ini tidak terjadi di masa Nabi Isa atau murid-muridnya, melainkan beberapa abad setelahnya, dalam berbagai konsili gereja, terutama konsili Nicea tahun 325 M, dan proses kanonisasi yang berlanjut setelahnya. Injil-injil lain yang tidak sesuai dengan doktrin gereja, termasuk Injil yang menolak ketuhanan Yesus, dihapuskan, dilarang, atau dianggap sesat, apokrif. Banyak dari teks tersebut dimusnahkan, sementara sebagian lain baru ditemukan kembali berabad-abad kemudian dalam bentuk naskah kuno, seperti naskah Nag Hammadi. Dengan keputusan ini, gereja resmi menyaring ajaran-ajaran yang dianggap cocok dengan doktrin Paulus dan pandangan Trinitas, sementara ajaran Tauhid yang dibawa Nabi Isa perlahan-lahan ditinggalkan dan dihilangkan dari arus utama kekristenan. Pada masa awal kekristenan, beredar banyak tulisan yang disebut Injil. Beberapa di antaranya berisi ajaran yang menekankan keesaan Tuhan dan menyebut bahwa Yesus hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Salah satu yang dikenal adalah Injil Barnabas. Namun, ketika gereja mulai menyusun kitab suci resmi, tidak semua tulisan tersebut dimasukkan. Injil-injil yang tidak sesuai dengan ajaran Trinitas dan penyaliban dianggap tidak sah dan diberi label apokrif, artinya ditolak dari kanon Alkitab resmi. Beberapa alasan Injil-Injil tersebut tidak dimasukkan antara lain. Tidak digunakan secara luas oleh gereja-gereja yang berpengaruh saat itu. Isinya berbeda dengan doktrin yang sudah diterima oleh otoritas gereja. Ditulis atau disalin oleh kelompok yang dianggap menyimpang. Akibatnya, Injil-Injil yang bertema Tauhid tidak dijadikan bagian dari Alkitab resmi. Sebagian besar tidak lagi diajarkan atau disebarkan, dan hanya ditemukan kembali dalam bentuk naskah kuno di masa modern. Pada awal abad ke-4 M, Kekaisaran Romawi berada dalam kondisi penuh perpecahan, termasuk dalam urusan keyakinan. Umat Kristen sendiri terbagi dalam berbagai pandangan tentang siapa Yesus dan apa yang harus diyakini. Melihat situasi ini, Kaisar Konstantinus, penguasa Romawi yang pertama kali memberi toleransi terhadap Kristen, ingin menyatukan rakyatnya melalui satu doktrin keagamaan yang seragam. Untuk itu, ia menyelenggarakan konsili Nicea pada tahun 325 M, yang mengumpulkan ratusan uskup dan tokoh gereja. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan perdebatan tentang hakikat Yesus, menentukan ajaran resmi gereja, menghindari perpecahan lebih lanjut di dalam kekaisaran. Hasilnya, konsili menetapkan bahwa Yesus adalah Tuhan, sehakikat dengan Allah, dan menolak pandangan yang menyebut Yesus hanyalah manusia atau makhluk ciptaan. Keputusan ini menjadi dasar dari doktrin Trinitas dan disebarkan sebagai ajaran resmi kekristenan dalam Kekaisaran Romawi. Pandangan lain yang berbeda secara perlahan ditekan dan dilarang. Dengan kebijakan ini, agama dijadikan alat untuk menyatukan kekuasaan, dan ajaran yang tidak sesuai dengan keputusan konsili dianggap menyimpang. Pada tahun 325 M, Kaisar Konstantinus mengadakan konsili Nicea, sebuah pertemuan besar para pemimpin gereja dari berbagai wilayah Kekaisaran Romawi. Tujuannya adalah menyatukan perbedaan ajaran yang berkembang di kalangan umat Kristen. Salah satu isu utama yang dibahas adalah, siapa sebenarnya Yesus? Apakah ia Tuhan, makhluk ciptaan, atau utusan Allah? Dalam konsili ini, sebagian besar uskup mendukung pandangan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sehakikat dengan Allah, bukan makhluk ciptaan. Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Arius,
seorang tokoh gereja yang menyatakan bahwa Yesus diciptakan dan tidak setara dengan Tuhan. Konsili akhirnya memutuskan untuk mengesahkan doktrin Trinitas, yaitu keyakinan bahwa Tuhan terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, Yesus, dan Roh Kudus, namun tetap satu dalam hakikat. Menolak ajaran Arius yang dianggap sesat. Menyusun syahadat Nicea yang menjadi dasar akidah gereja Kristen hingga kini. Dengan keputusan ini, Trinitas menjadi ajaran resmi kekristenan, dan pandangan yang menolak ketuhanan Yesus mulai ditekan, dilarang, bahkan dianggap bid'ah oleh otoritas gereja. Setelah Konsili Nicea tahun 325 M, terjadi perubahan besar dalam pemahaman keagamaan umat Kristen. Nabi Isa alaihissalam, yang sebelumnya dikenal sebagai nabi dan utusan Allah dalam tradisi para pengikut awal, mulai dipahami sebagai Tuhan Anak, sehakikat dengan Tuhan Bapa. Selain itu, Roh Kudus, yang sebelumnya dipahami sebagai kekuatan atau ilham dari Tuhan, diangkat menjadi entitas ketiga dalam ketuhanan. Dari sinilah muncul konsep Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Yesus, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu Tuhan. Konsep ini disahkan oleh gereja dan menjadi doktrin resmi. Pandangan yang tetap mempertahankan ajaran tauhid tidak lagi diakui dan mulai dilarang. Dengan demikian, ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa berubah menjadi sistem kepercayaan baru yang menjadikan beliau sebagai bagian dari ketuhanan. Ajaran asli Nabi Isa alaihissalam berisi pesan tauhid, menyeru manusia untuk menyembah satu Tuhan, sebagaimana para nabi sebelumnya. Ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan. Namun seiring waktu, ajaran itu mengalami perubahan. Penafsiran-penafsiran baru muncul, terutama setelah agama Kristen mulai mendapatkan tempat dalam kekuasaan Romawi. Pada masa Kaisar Konstantinus, ajaran Kristen tidak lagi hanya menjadi keyakinan spiritual, tetapi juga alat untuk menyatukan wilayah kekuasaan yang luas dan beragam. Maka dibentuklah Konsili Nicea untuk menetapkan doktrin resmi yang bisa menjadi pijakan bersama. Keputusan yang diambil, seperti ketuhanan Yesus dan konsep Trinitas, bukanlah hasil dari ajaran langsung Nabi Isa, melainkan kesepakatan politik dan teologis demi stabilitas kekaisaran. Dengan demikian, perubahan ajaran ini lebih dipengaruhi oleh kebutuhan politik dan kekuasaan, bukan murni berdasarkan ajaran Nabi yang membawa risalah tauhid. Setelah kekristenan menjadi agama resmi kekaisaran Romawi, posisi gereja berubah secara drastis. Tidak lagi hanya sebagai lembaga keagamaan, gereja mulai memegang pengaruh besar dalam urusan politik dan kekuasaan. Para pemimpin gereja, seperti uskup dan patriark, mulai terlibat dalam keputusan kenegaraan. Mereka memiliki hak istimewa, dilibatkan dalam kebijakan publik, bahkan kadang lebih berkuasa dari pejabat pemerintahan. Di sisi lain, gereja juga mulai menguasai sumber daya ekonomi, menerima tanah hibah dari penguasa dan bangsawan, mengelola kekayaan dari sumbangan umat, memungut pajak gereja, seperti persepuluhan, dari masyarakat. Dengan kekayaan dan pengaruh itu, gereja berubah menjadi institusi yang sangat kuat, tidak hanya dalam bidang spiritual, tetapi juga dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Bahkan pada abad pertengahan, gereja bisa menentukan siapa yang layak menjadi raja dan siapa yang bisa dijatuhkan. Perkembangan ini membuat gereja tidak hanya menjadi penjaga iman, tetapi juga aktor utama dalam percaturan kekuasaan Eropa selama berabad-abad. Pada masa pertengahan, gereja tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga pengendali kehidupan spiritual masyarakat. Salah satu kekuasaan terbesarnya adalah wewenang untuk mengampuni dosa. Umat diajarkan bahwa dosa dapat diampuni melalui pengakuan dosa kepada imam, melakukan penebusan seperti doa atau puasa, membeli surat indulgensi, yaitu dokumen resmi dari gereja yang menyatakan bahwa dosa seseorang telah diampuni atau mengurangi siksa di api penyucian. Praktik indulgensi awalnya dimaksudkan sebagai bagian dari pertobatan. Namun, dalam perkembangannya, surat indulgensi mulai diperjualbelikan, bahkan kepada orang-orang kaya yang ingin membeli jalan pintas ke surga. Praktik ini akhirnya menimbulkan kritik besar dari sebagian tokoh gereja sendiri. Salah satunya adalah Martin Luther,
yang mengecam penjualan indulgensi dan menyatakan bahwa keselamatan tidak bisa dibeli. Fenomena ini menjadi salah satu penyebab utama munculnya reformasi gereja di abad ke-16 yang mengubah arah sejarah kekristenan di Eropa. Orang-orang yang mempertanyakan ajaran gereja dihukum mati. Selama berabad-abad, gereja memiliki otoritas penuh atas ajaran dan keyakinan umat. Setiap pandangan yang dianggap menyimpang dari doktrin resmi disebut sebagai ajaran sesat, heresi. Orang-orang yang mempertanyakan ketuhanan Yesus, doktrin Trinitas, keabsahan indulgensi, atau otoritas gereja seringkali dituduh menyebarkan ajaran sesat. Untuk menanggapi hal ini, gereja mendirikan lembaga inkuisisi, yaitu badan resmi untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum para penyimpang ajaran. Hukuman yang dijatuhkan sangat berat, seperti penjara, siksaan, hingga hukuman mati, terutama melalui pembakaran hidup-hidup di depan umum. Banyak ilmuwan, filsuf, dan tokoh reformasi yang menjadi korban karena dianggap melawan otoritas gereja, walaupun sebagian dari mereka hanya ingin kembali kepada ajaran yang murni. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kekuasaan keagamaan bisa berubah menjadi alat penindasan ketika tidak diimbangi dengan keterbukaan dan pencarian kebenaran yang jujur. Periode ini dikenal sebagai abad kegelapan di Eropa. Masa ketika gereja menguasai hampir seluruh aspek kehidupan di Eropa dikenal sebagai abad kegelapan atau Dark Ages. Istilah ini mengacu pada periode antara runtuhnya Kekaisaran Romawi dan awal Renaissance, sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15 M. Pada masa ini, kebebasan berpikir dibatasi. Ilmu pengetahuan dianggap berbahaya jika bertentangan dengan doktrin gereja. Banyak tulisan ilmiah kuno dibakar atau disembunyikan. Pemikiran rasional dan kritik dianggap ancaman terhadap otoritas agama. Sistem feodalisme menindas rakyat kecil, sementara gereja dan bangsawan hidup mewah. Banyak orang yang ingin mencari kebenaran, baik dalam agama, sains, maupun filsafat, dihukum karena dianggap menyimpang dari ajaran resmi. Karena itu, periode ini dipandang sebagai masa stagnasi intelektual dan penindasan, sebelum akhirnya Eropa mengalami kebangkitan kembali melalui Renaissance dan reformasi gereja. Tuhan digambarkan sebagai manusia yang lahir, makan, disalib, dan mati. Dalam ajaran Kristen yang berkembang setelah Konsili Nisea, konsep ketuhanan mengalami perubahan besar. Yesus tidak lagi dipandang hanya sebagai nabi atau utusan Tuhan, tetapi dijadikan sebagai Tuhan itu sendiri dalam bentuk manusia. Ajaran ini menyatakan bahwa Tuhan lahir sebagai bayi dari seorang perempuan. Ia tumbuh besar, merasakan lapar, makan, tidur, dan lelah. Ia disalib oleh manusia. Ia wafat, lalu bangkit dan naik ke langit. Konsep ini berbeda dari ajaran tauhid murni yang dibawa para nabi sebelumnya, termasuk Musa dan Isa sendiri, yang menegaskan bahwa Tuhan tidak menyerupai makhluknya dan tidak mengalami kelemahan manusia. Perubahan ini menimbulkan perdebatan panjang sepanjang sejarah, karena mengaburkan batas antara pencipta dan ciptaan, serta menjauh dari akar ajaran tauhid yang menjadi dasar risalah para nabi. Salib dijadikan simbol suci, padahal itu alat penyiksaan. Setelah penyaliban Yesus menjadi bagian sentral dalam ajaran Kristen, salib mulai dipandang sebagai simbol pengorbanan dan keselamatan. Padahal dalam sejarah Romawi, salib adalah alat eksekusi yang paling kejam dan memalukan. Orang-orang yang disalib biasanya adalah penjahat kelas berat atau musuh negara. Mereka dipajang di tempat umum sebagai peringatan agar orang lain takut melawan kekuasaan. Menjadikan salib sebagai lambang suci berarti menjadikan alat penyiksaan sebagai simbol agama. Sebuah ironi dalam sejarah keyakinan yang berkembang dari ajaran seorang nabi yang menyeru kepada tauhid dan kasih sayang. Keyakinan bahwa Tuhan mati demi manusia bertentangan dengan fitrah dan logika. Dalam ajaran Kristen modern, diyakini bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Konsep ini dianggap sebagai bentuk cinta dan pengorbanan tertinggi. Namun secara fitrah dan logika, keyakinan ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Hidup bisa mati? Bagaimana pencipta bisa tunduk pada ciptaan? Mengapa dosa manusia harus ditebus dengan kematian Tuhan sendiri? Fitrah manusia mengenal Tuhan sebagai zat yang maha kuasa, yang tidak lahir,
tidak mati, tidak menyerupai makhluk, dan tidak butuh pengorbanan untuk mengampuni tauhid yang murni. Tidak membutuhkan perantara atau pengorbanan berdarah. Dalam pandangan Islam, menyekutukan Allah dengan makhluknya adalah dosa paling besar yang tidak akan diampuni jika tidak ditaubati. Ini disebut syirik. Syirik bukan hanya menyembah berhala, tetapi juga memberi sifat-sifat ketuhanan kepada selain Allah, termasuk menganggap seorang manusia sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Keyakinan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim seorang wanita, hidup di tengah manusia, disiksa dan mati demi menebus dosa. Itu semua bertentangan dengan tauhid yang dibawa oleh para nabi. Tauhid adalah inti dakwah semua rasul, mulai dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad. Mereka semua menyerukan satu hal, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia Maha Esa, Maha Kuasa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak menyerupai makhluk dan tidak butuh perantara dalam mengampuni. Ketika manusia mengangkat manusia lain menjadi Tuhan, menyembahnya, berdoa kepadanya, memintanya untuk mengampuni dosa, maka itu adalah bentuk syirik yang paling besar. Islam tidak mengenal konsep penebusan dosa dengan darah atau pengorbanan. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Ampunan hanya datang dari Allah melalui taubat yang tulus, bukan dari pengorbanan makhluk. Inilah sebabnya Islam menolak keras keyakinan bahwa Tuhan mati untuk manusia, karena itu bukanlah kasih, tapi penyimpangan dari hakikat ketuhanan yang murni. Al-Quran meluruskan semua penyimpangan. Ajaran bahwa Nabi Isa mati di salib telah menjadi fondasi keimanan dalam kekristenan. Namun Islam datang membawa klarifikasi langsung dari wahyu ilahi. Al-Quran menyatakan secara tegas bahwa Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Apa yang diyakini oleh sebagian manusia saat itu adalah kesalahpahaman besar. Karena yang mereka salib bukanlah Nabi Isa, melainkan seseorang yang diserupakan dengan beliau. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin telah membunuhnya. QS An-Nisa 157. Ayat ini bukan sekadar bantahan, tetapi pelurusan sejarah. Sebuah koreksi atas penyimpangan yang telah berkembang selama berabad-abad. Nabi Isa diangkat oleh Allah, diselamatkan dari makar musuh-musuhnya, dan akan kembali di akhir zaman. Bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai hamba Allah dan penegak tauhid. Islam meyakini bahwa Nabi Isa belum wafat. Beliau diangkat oleh Allah ke langit dan akan kembali ke bumi menjelang kiamat. Kepulangannya bukan sebagai juru selamat penebus dosa, tapi sebagai hamba Allah dan pengikut ajaran Nabi Muhammad. Dalam hadits syahih disebutkan, Nabi Isa akan turun di dekat Menara Putih di Damaskus, memakai 2 pakaian yang dicelup. Rambutnya meneteskan air, seakan baru mandi. Tugas utama beliau adalah menghancurkan fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Membunuh Dajjal, makhluk yang mengaku sebagai Tuhan, dan menyesatkan banyak orang. Nabi Isa juga akan menghancurkan salib, karena salib dijadikan simbol yang mengabadikan penyimpangan akidah. Ia akan membunuh babi dan menghapus jizyah, karena seluruh manusia akan tunduk hanya kepada Islam. Pada masa itu akan terjadi kedamaian. Semua agama palsu lenyap, hanya tauhid yang berdiri tegak. Dan Nabi Isa akan memimpin sebagai pemimpin yang adil, bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai seorang Muslim. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tidak pernah meminta disembah, tidak pernah mengajarkan Trinitas, tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Dia hanyalah hamba Allah yang dipilih dan dimuliakan, seorang nabi dan rasul yang datang membawa risalah tauhid,
mengajak manusia menyembah hanya kepada satu Tuhan, Allah, Rabb semesta alam. Dia makan, tidur, berdoa, dan tunduk kepada Allah, sebagaimana para nabi sebelumnya, sebagaimana manusia biasa yang lemah tanpa pertolongan Tuhannya. Penyembahan kepada Isa adalah bentuk pengingkaran terhadap risalah yang dibawanya. Dan Islam datang untuk meluruskan bahwa Isa adalah utusan, bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Dia hanyalah hamba Allah dan utusannya. Semula, Nabi Isa membawa ajaran Tauhid, mengajak Bani Israel untuk kembali kepada jalan Allah, menyembah hanya kepada Tuhan yang esa meluruskan penyimpangan umat sebelumnya, dan menghidupkan kembali hukum Taurat yang asli. Namun setelah beliau diangkat ke langit, ajarannya mulai diselewengkan. Musuh-musuhnya berubah menjadi tokoh yang paling vokal, menyebarkan ajaran baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa sendiri. Yesus diposisikan sebagai anak Tuhan, lalu dituhankan, disalibkan, dan dijadikan jalan penebusan dosa. Lambat laun ajaran Tauhid berubah menjadi penyembahan kepada manusia. Simbol salib dijadikan suci, padahal itu alat penyiksaan, dan hukum-hukum Allah ditinggalkan. Semua itu menjadi fondasi baru dari apa yang dikenal sebagai kekristenan hari ini. Bukan lagi risalah murni Nabi Isa, tapi keyakinan yang telah diwarnai oleh campur tangan politik, filsafat Romawi, dan tafsir manusia. Inilah awal mula munculnya kekristenan, dari ajaran Tauhid Nabi Isa menjadi penyembahan Yesus sebagai Tuhan. Islam, cahaya yang meluruskan sejarah. Selama berabad-abad, sejarah ditulis oleh kekuasaan wahyu, ditafsirkan oleh kepentingan, dan agama dijadikan alat politik untuk mengendalikan umat manusia. Ajaran para nabi diubah perlahan, dari Tauhid menjadi Trinitas, dari hukum Tuhan menjadi aturan buatan, dari penyembahan kepada Allah menjadi pemujaan terhadap manusia. Banyak yang tidak sadar bahwa apa yang mereka warisi bukan lagi risalah murni, tapi keyakinan yang sudah dicampur aduk dengan filsafat Yunani, doktrin Roma, dan ambisi penguasa. Lalu Islam datang sebagai cahaya yang menembus gelapnya penyimpangan, sebagai penegas bahwa Tuhan tidak berubah-ubah, bahwa risalah para nabi dari Adam hingga Isa adalah satu. Menyembah Allah yang Maha Esa. Islam tidak datang untuk merusak, tapi untuk mengembalikan, tidak untuk menghina nabi sebelumnya, tapi untuk memuliakan mereka dengan menempatkan mereka pada posisi yang benar. Nabi Isa tidak disalib, tidak mati menebus dosa, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dia hanyalah utusan Allah yang membawa risalah suci kepada Bani Israel. Dan Muhammad datang sebagai penutup para nabi, membawa Al-Quran yang menjelaskan segala hal, meluruskan sejarah yang telah dilupakan, menyingkap kepalsuan yang telah diwariskan, dan mengajak manusia kembali kepada satu Tuhan. Allah. Islam bukan hanya agama. Islam adalah kebenaran. Islam adalah cahaya. Islam adalah jawaban atas kebingungan sejarah. Islam adalah agama yang meluruskan sejarah dan membawa kebenaran. Berabad-abad lamanya, umat manusia hidup dalam bayang-bayang sejarah yang dikelabui. Ajaran para nabi diselewengkan, wahyu ditukar dengan keputusan konsili, dan Tuhan dijadikan simbol yang bisa dilukis, disalib, bahkan dijual dalam nama agama. Isa alaihissalam, seorang nabi yang lahir dari rahim suci Maryam, datang membawa cahaya Tauhid, membangkitkan kembali semangat ajaran Musa, menegakkan hukum Taurat, menyeru kaumnya agar kembali menyembah Allah yang Esa. Tak pernah ia mengaku sebagai Tuhan. Tak pernah ia berkata, "Sembahlah aku." Namun, sebagian dari umatnya mengkhianatinya. Mereka tinggalkan Taurat mereka, ganti kebenaran dengan cerita-cerita buatan. Lalu datang Paulus yang sebelumnya memusuhi Isa, mengaku mendapat wahyu dalam perjalanan, lalu menyebarkan ajaran baru, ajaran yang tak dikenal oleh para murid Isa yang sejati, ajaran tentang anak Tuhan, penebusan dosa, dan keselamatan tanpa hukum Allah. Kebingungan menyebar, banyak Injil beredar, keyakinan bercampur dengan filsafat dan mitologi.
Lalu gereja memilih hanya 4 Injil dan menyingkirkan yang lain, termasuk Injil yang berisi tauhid. Hingga akhirnya, Kaisar Konstantinus memutuskan bahwa demi kekaisaran harus ada satu doktrin. Dan dalam konsili Nicea, disahkanlah Trinitas Tuhan dijadikan 3 Yesus, dijadikan Tuhan, Roh Kudus dijadikan bagian dari keilahian, dan manusia mulai menyembah manusia. Ini bukan wahyu, ini bukan ajaran Nabi. Ini adalah keputusan politik yang merubah arah keyakinan dunia. Dan sejak saat itu, kekristenan yang diajarkan Nabi Isa telah berubah menjadi sebuah agama baru, yang menjadikan salib sebagai simbol suci. Padahal itu adalah alat penyiksaan yang mengajarkan bahwa Tuhan mati untuk menebus dosa. Padahal Tuhan tidak mati dan tidak dilahirkan. Lalu datanglah Islam sebagai cahaya terakhir, sebagai pemurni risalah, sebagai pelurus sejarah yang telah dilupakan Al-Quran menegaskan, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. QS An-Nisa 157. Islam tidak datang untuk membenci, tapi untuk mengingatkan bahwa risalah semua nabi adalah satu tauhid. Isa bukan Tuhan, Isa adalah hamba Allah, nabinya dan utusannya, dan ia akan kembali di akhir zaman. Bukan untuk membentuk agama baru, tapi untuk menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan menegakkan kembali tauhid yang murni. Dan inilah kebenaran yang tak bisa disangkal, tak bisa dibeli, tak bisa dimanipulasi. Bahwa Tuhan hanya satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak berwujud manusia, tidak bisa mati dan tidak membutuhkan siapapun. Inilah kalimat yang menyatukan seluruh nabi dan rasul. La ilaha illallah, dari Adam hingga Muhammad, dari Nuh hingga Isa. Mereka semua menyeru pada satu Tuhan. Mereka semua membawa satu kebenaran, dan hanya satu yang akan menyelamatkan manusia dari kesesatan. Kebenaran itu hanya satu, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.